Hari ini tema itu adalah menang atas tantangan dalam kehidupan. Karena banyak kali kita sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berpikir bahwa apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dengan mulus dan lancar dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya dalam kehidupan itu enggak demikian. Kita melihat contoh-contoh di Alkitab, bahwa tidak ada pahlawan-pahlawan iman di Alkitab yang itu tidak menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Tantangan atas iman mereka. Kita lihat contohnya, Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar. Tapi Musa menghadapi banyak sekali tantangan. Mendapat perlawanan, kritikannya nggak habis-habisnya, pengkhianatan dan sebagainya. Kita lihat contoh lagi Daud, di mana Daud diurapi untuk menjadi raja. Tapi Daud pun juga hidupnya dalam pelarian, diuber-uber Saul dan mau dibunuh. Dan banyak kali dikhianati, bahkan sampai harus pura-pura gila. Dan teladan kita sendiri yaitu Yesus. Yesus datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tapi dia pun juga mengalami penolakan, mengalami pengkhianatan dan naik ke kayu salib untuk kita. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau dan sebagai gembala-gembala, kita dipanggil untuk melayani. Tapi berdasarkan panggilan kita ini kita tidak luput dari yang namanya tantangan-tantangan. Ada kalanya dalam keseharian atau dalam perjalanan pelayanan kita merasa kadang-kadang tuh pelayanan itu berat gitu. Ya. Kadang-kadang kita lagi sedang berjalan mengikuti Tuhan, arahan Tuhan. Tiba-tiba kita dikritik-kritik kanan dan kiri. Bahkan kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya. Bahkan mungkin sama orang-orang yang kita bantu dengan segenap hati. Belum lagi konflik-konflik dalam lingkungan gereja, konflik dalam keluarga, masalah-masalah keuangan. Kita tidak luput dari yang namanya tantangan-tantangan dalam kehidupan. Namun, kalau kita lihat, bukan besarnya tantangan atau banyaknya tantangan yang membuat orang itu terpuruk atau kalah. Karena kita banyak melihat juga orang-orang di luar sana yang mempunyai masalah yang sangat besar sekali. Tapi masih bisa tersenyum dan semangat. Sedangkan ada yang baru-baru ini aku ketemu, ada orang yang kelihatannya masalahnya sepele sekali. Begitu remeh gitu. Tapi seakan-akan dunia mau runtuh sudah untuk orang itu. Jadi dari sini aku mulai mereka-reka dan mulai berpikir-pikir. Ternyata bukan permasalahan. Bukan berapa banyak, berapa besar. Tapi apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan itu adalah cara pandang mereka dalam melihat masalah dalam kehidupan mereka. Cara pandang mereka itu sangat menentukan. Kalau kita lihat contohnya ya di Alkitab, di Bilangan 13 ayat 33 ya, itu cerita mengenai bangsa Israel. Pada saat itu Musa mengirim 10 mata-mata untuk melihat keadaan tanah Kanaan. 10 melaporkan bahwa di sana memang benar faktanya. Ada berlimpah-limpah susu dan madu, bahkan anggurnya besar-besar, mungkin segede melon kali ya, besar-besar. Tapi di situ ada suku enak, suku raksasa. Kita ini seperti belalang bagi mereka dan mereka menganggap kita ini kayaknya istilahnya siap dimakan gitu. Kita merasa kita ini belalang-belalang. Sedangkan dua lagi, mereka melihat fakta yang sama. Mereka melihat hal yang sama. Tapi mereka dengan semangat mereka mengatakan, yes betul. Tapi Tuhan Allah mereka telah meninggalkan mereka. Dan Tuhan Allah kita menyertai kita dan telah memberikan tanah itu bagi kita. Fakta yang sama. Cara memandang yang berbeda. Tentunya menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kita lihat ceritanya sejarahnya. Akhirnya yang 10 ini bersungut-sungut, frustasi, depresi.
Dan mereka akhirnya nggak masuk tanah Kanaan. Tapi yang dua ini masuk tanah Kanaan. Disinilah Tuhan mengajari kita di Lukas 8 ayat 18a. Perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Jadi bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita mendengarnya. Bagaimana cara kita melihat fakta kenyataan yang ada, itu yang menentukan dan itu yang membedakan. Akhirnya kalau kita lihat di sejarah, di 40 tahun kemudian, Yosua itu mengirim mata-mata kembali ke Yeriko. Dan pada saat mereka masuk ke sana, mereka mendapat kabar yang mengatakan bahwa kami ini bangsa Kanaan, ini sudah benar-benar ketakutan dengan bangsa Israel. Pada saat kami mendengar bahwa Tuhan Allahmu membelah Laut Merah, kami ini sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Hati kami ini sudah luluh lantak, sudah tidak ada keberanian lagi. Jadi yang mereka pikir bahwa mereka ini belalang, bahwa mereka menganggap juga bahwa mereka ini makanannya belalang, ternyata sebenarnya kenyataannya adalah mereka tuh sebenarnya sudah ketakutan dan mereka sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi bangsa Israel. Jadi kalau saat itu mereka masuk menduduki tanah Kanaan, mereka pasti menang dan menduduki dengan gampang. Jadi di sini kita melihat bukannya kurang penyertaan Tuhan, bukannya kurang janji Tuhan. Kalau dilihat disertai dengan tiang awan, tiang api, dengan begitu banyak mujizat Laut Merah, tapi tetap apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan, bagaimana cara mereka melihat permasalahan itu yang menentukan. Kadang-kala dalam kehidupan kita juga kita menghadapi hal yang sama. Kita berpikir kadang-kadang, banyak orang di luar sana berpikir kadang-kadang, kok Tuhan udah janji? Kok Tuhan yang katanya luar biasa begitu, tapi kok kayaknya semua janjinya tuh kayaknya tidak tergenapi. Bukan karena janjinya, bukan karena ketidakmampuan Tuhan, tapi bagaimana cara kita memandang. Kenapa cara pandang itu begitu penting? Karena cara pandang itu menentukan bagaimana cara berpikir. Cara berpikir itu menghasilkan pikiran-pikiran dan keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Hidup kita ini dibentuk oleh pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil sepanjang jalan kehidupan kita. Kehidupan kita saat ini dibentuk oleh keputusan-keputusan kita yang lalu. Dan kehidupan kita yang akan datang itu juga sudah mulai ditentukan jalannya dari keputusan-keputusan yang kita ambil saat ini. Jadi cara pandang itu begitu sangat menentukan sekali dan begitu penting. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 22, di situ dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata di sini, kalau kita lihat dari versi Amplified Bible Version, ini dikatakan, aku bacakan ya, the eye is the lamp of the body. So if your eye is clear, spiritual perceptive, your whole body will be full of light, benefiting from God's precept. But if your eyes is bad, spiritual blind, your whole body will full of darkness. Eye di sini, mata. Kalau mata kita katanya bagus, maka teranglah seluruh tubuh. Tapi mata di sini dari Amplified Version Bible dikatakan ini bukan mata secara fisik, tapi spiritual perspektif. Jadi cara pandang. Jadi kalau firman Tuhan bilang kalau cara pandangmu baik, seluruh hidupmu akan terang. Tapi jika cara pandangmu itu buruk, maka kehidupanmu akan gelap. Dan kalau kita perhatikan kata the eye di Amplified Bible ini sangat menarik. Bapak-bapak Ibu, kenapa? Karena biasanya di eye itu di eyes, karena kan dua ya sepasang. Jadi dia ada S-nya jamak. Tapi di I di sini dia cuma I tanpa S, jadi cuma satu, tunggal. Jadi artinya apa? Cara pandangnya cuma satu, tidak bercabang-cabang. Cara kita memandang itu harus satu saja. Yang membuat kita ini bisa teguh, tidak goyah, membuat cara pandang kita ini bisa terang. Satu saja cara pandangnya, tidak banyak. Nah, cara pandang seperti apa?
Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 25-26, di sini Daud, kita lihat contohnya Daud. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kita lihat, kita tahu bahwa Daud ini diuber-uber dalam pelarian, mau dibunuh dan menghadapi segala macam. Tapi Daud bisa berkata loh, bahwa dia itu bisa hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorai, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Kenapa orang yang dalam pelarian buronan, mungkin di sini yang buronan, ada yang pengalaman buronan? Pasti nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Ketakutan diuber kemana-mana. Tapi dia bisa jiwanya tentram, tubuhnya tentram, jiwanya sukacita. Apa yang membedakan? Ternyata di sini dia berkata, aku senantiasa, jawabannya ada di ayat 25. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi dia senantiasa cara pandangnya cuma satu, yaitu hanya memandang fokus kepada Tuhan. Dan dia bilang, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dia menyadari terus keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia membawa Tuhan dalam segala hal dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan, ya kan? Dan Daud ini membawa Tuhan terus, mengakui terus dalam dia membawa dekat. Dan kalau kita tahu, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi ia di sini pun juga bisa berarti adalah firman. Jadi jika kita mau hidup kita tidak goyah dan kita bisa tentram, kita bisa bersuka-cita di tengah-tengah begitu banyak tantangan dalam kehidupan. Yaitu kita harus membawa firman Tuhan ini tetap dekat melekat dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari terus firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Membuat itu menjadi bagian, karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita pikiran-pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu mengajari kita bagaimana cara Tuhan memandang segala macam permasalahan. Dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kita. Lalu di Yesaya 26 ayat 3. Yang pikirannya terus tertuju padamu, kau jagai dengan damai sejahtera sempurna, sebab kepadamulah ia percaya. Di sini juga dikatakan bahwa kuncinya adalah yang pikirannya terus tertuju kepadamu. Kita bisa memperoleh damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau pikiran kita itu benar, kita akan punya damai sejahtera. Tapi kalau pikiran kita salah, emosi itu dikaitkan dan emosi itu terpicu dari pikiran. Jadi pada saat pikiran kita ini ngaco ke kanan dan ke kiri, tidak ke firman Tuhan, emosi kita ini pun juga akan sama. Jadi hilanglah damai sejahtera. Aku ingat pengalaman yang lalu pada saat waktu itu pernah diundang di Papua, melayani generasi di sana. Setelah habis dari situ, ada kesempatan pergi ke satu pulau. Nah, pas lagi perjalanan ke pulau itu 2 jam lebih perjalanannya pakai speedboat. Isi 15 orangan kali ya, atau 20 gitu. Nah, lagi perjalanan, kira-kira mungkin baru berapa menit gitu, itu di tengah-tengah laut. Tiba-tiba tuh ada badai. Itu badannya ngamuk gitu kan ya. Terus karena kita ini bukan searah ombak, kita tuh berlawanan dengan ombak, jadi kita jadi kelihatan di depan itu begitu naik ombaknya itu lebih tinggi dari kapnya kapal itu, bahkan lebih tinggi lagi, katanya 4 meter gitu. Dan itu moncongnya hampir kena melulu gitu kan. Itu kalau kena air itu tumpah gitu, tenggelam kita. Gitu kan. Dan itu terus-terusan gak berhenti. Nah pada saat melihat seperti kayak gitu, tadi kan dibilang kan kalau pikirannya kemana-mana gitu kan, tidak fokus gitu, damai sejahteranya hilang, emosinya yang terkait kan. Terus mulai denger nakodanya gitu kan, mulai lihat mereka mulai panik gitu kan. Terus itu terus-terusan di tengah laut kayak begitu, dalam pikiran mulai jalan, aduh ampun ini gitu ya, bisa pulang lagi apa enggak ya, dikubur di tengah laut ini gitu, nggak balik lagi. Terus udah gitu jalan, tinggi gitu naik ke atas ombak. Terus tiba-tiba dia dari atas, dia stop, dia jatuh, gubras gitu. Begitu kebanting itu kan, ini kan kapal dari fiber ya. Ini udah berapa lama juga umurnya. Begitu dia kebanting gitu, kalau tebelah,
bisa masuk di laut ini gitu. Ya kan, jadi pikirannya sudah wah kacau kemana-mana. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang fokus kepada dia jagai dengan damai sejahtera. Jadi pada saat kayak gitu, anak tuh kan kalau ada masalah pasti cari bapaknya ya gitu. Jadi begitu ada masalah langsung abah gitu, nggak bisa yang lain-lain lagi. Karena itu semua jendela ditutup juga. Karena begitu jendela dibuka air masuk semua, jadi basah gitu kan. Tutupin jadi sumpah gitu. Pas teriak abah, tiba-tiba Tuhan tuh mengasih gambaran di depan mata. Gambaran tangan, terus ada laut di tapak tangannya dan ada kapal itu. Seakan-akan dia berkata bahwa laut ini cuma setelekuk tanganku. Aku yang masih pegang kendali, masih pegang kuasa. Jadi begitu saat seperti dikasih lihat seperti kayak gitu. Fokus pikiran pilihan kita ya. Dari yang melihat ombak seperti kayak gitu. Dan tadi kan pikir gini, mau jaim, gak mau muntah. Abis itu kan mau foto-foto cantik-cantik gitu kan. Gak mau muntah, tapi itu ternyata muntah gitu. Sampai rambut kena muntah, baju kena muntah. Udah gak garu-garuan, udah gak bisa bergerak gitu. Tapi akhirnya karena Abah kasih lihat kayak gitu. Pikiran dan hati fokus kepada dia. Lalu Abah terima kasih bahwa engkau Papa bagi aku. Kau tidak pernah meninggalkan aku sendiri. Bahwa engkau Allah yang begitu berdaulat. Bahkan laut yang segini besar ya, tadi kan kecil sekali kita tuh kapalnya. Begini besar ini cuma satu telapak tangan. Dan tangan yang sama yang memegang kehidupanku. Aku aman dalam perlindunganmu. Aku tahu tidak akan terjadi sesuatu. Jadi selama perjalanan 2 jam loh. Itu kalau mau bisa pingsan, pilih pingsan kali untuk menghabiskan 2 jam ya. Karena gimana ngabisin 2 jam gitu. Ngelihat seperti kayak gitu. Tapi saat kayak gitu, saat aku fokus sama dia. Tiba-tiba ketenangan itu, damai itu mulai turun. Dan bisa melewati 2 jam sampai di tempat dan habis itu masih bisa foto-foto, ketawa-ketawa. Jadi benar firman Tuhan yang katakan bahwa jika kita fokus apapun masalahnya, Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita itu lepas dari masalah. Tapi dia menjanjikan satu, dia menjanjikan damai sejahtera di tengah masalah. Dan dia menjanjikan kita kemenangan karena dia yang selalu membawa kita kepada jalan kemenangan demi kemenangan. Nah, tapi balik lagi, jika kita belum merasakan damai sejahtera itu, dan mungkin kita kalau berasa kita belum punya kemenangan, disitulah kita itu mulai datang dan mengevaluasi. Apakah ada cara berpikirku yang belum sesuai seperti cara pandang Tuhan? Dan tanya kepada Bapa setiap kali kalau kita menghadapi permasalahan atau tantangan, Abah, apa pandanganmu, apa pendapatmu mengenai ini? Karena kebanyakan dari kita itu terlalu biasa dalam menghadapi permasalahan dan kita itu dengan gampang selalu bilang gini, nanti Tuhan berperang bagi kita, kita diam saja. Gitu ya, seperti di 2 Tarik 20 itu. Betul, saat itu Tuhan bilang sama Raja Yosafat, diam saja. Kenapa? Karena Raja Yosafat sudah mencari dia terlebih dahulu. Dan dia sudah mendengar bahwa Tuhan bilang, kau diam saja, aku yang berperang. Jadi kekristenan itu aktif, bukan pasif. Kita cari dan kita dengar apa pendapat dan maunya. Pada saat Musa juga mau ikut-ikutan diam saja, seperti Raja Yosafat. Kita lihat di situ bahwa Tuhan bilang ini, loh kenapa diam saja? Kalau diam saja bisa diserang dipukul habis sama Firaun. Engkau belah Laut Merah. Jadi bukan Tuhan yang belah Laut Merah, tapi Tuhan suruh Musa yang belah Laut Merah. Jadi kita harus mencari tahu dalam setiap permasalahan tantangan yang kita hadapi, apa kata Tuhan mengenai masalah itu. Aku teringat banyak kesaksian ya. Aku teringat beberapa bulan yang lalu, setahun lalu atau apa ya, dapat kesempatan untuk ke Alor, diminta ada melayani generasi sekitar 5.000-an anak-anak dan 300 hamba-hamba Tuhan. Nah, pada saat itu flyer mulai dibagikan. Kalau kita kan pikir flyer dibagikan untuk ditumpangin tangan, didoain begitu ya. Ternyata di sana pas flyer dibagikan, itu malah sebagian itu malah bikin ritual-ritual. Foto pembicaranya ditumpangin tangan gitu. Dia bikin ritual-ritual supaya gagal acaranya. Supaya kenapa-kenapa gitu. Dan dari sebulan sebelumnya itu peperangan rohani sudah berasa sekali.
Bahkan pembantu di rumah yang tadinya gak kenapa-napa, tiba-tiba satu hari datang nangis-nangis pagi-pagi. Ibu, saya mau minta berhenti. Kenapa? Tadi malam ibu, kamar saya tiba-tiba panas sekali. Dan tiba-tiba ada suara banyak sekali. Dan suara itu suruh saya bunuh ibu, katanya gitu. Saya gak tahan, saya takut, saya gak mau masuk penjara, saya gak mau bunuh ibu, katanya. Saya mendingan berhenti aja, katanya. Saya disuruh tusuk ibu, ambil pisau, saya disuruh racunin, katanya. Saya suruh potong rem mobil dan sebagainya, katanya gitu. Saya gak mau, Bu, saya gak mau, saya mau berhenti saja, katanya. Dan dari laporan demi laporan itu banyak sekali yang mereka menceritakan ritual-ritual seperti itu ya gitu. Tapi di saat seperti kayak begitu, Tuhan itu mengingatkan dan Tuhan itu berkata bahwa walaupun berdebur-debur ombak, tapi aku yang menetapkan batas. Tidak akan bisa melewati batas yang aku izinkan. Walaupun beriuh itu ombak, serangan bertubi-tubi, tapi itu tidak akan melewati batas yang aku izinkan. Jadi begitu mendengar itu hati tenang. Jadi lewatin gitu kan, udah mulai berdoa. Dan dia mengajari untuk berdiri, mematahkan setiap serangan gitu kan ya. Tapi setelah berjalan berapa lama, begitu sampai di Alor sana, acara sudah mau tiba. Puncak ini satu malam, lagi tidur. Tiba-tiba ada ular hijau masuk dalam kamar. Besar gitu. Aku kaget kan, langsung bangunin pendeta yang di sebelah. Bangun, ada ular hijau, langsung ada ular hijau. Ternyata di Alor itu kalau santet mati itu ular hijau. Mereka tahu semua, begitu. Nah, pada saat itu, kalau tadinya Tuhan mengajari caranya berperang dengan dipatahkan, dengan berdiri, berdoa, ambil puasa. Tapi kali itu, tiba-tiba aku mendengar suatu suara. Ada suatu nyanyian gitu di dalam hati. Nyanyiannya itu yang gak kepikiran. Aku dengerin apa ya? Nyanyian itu begini. Hitunglah berkatmu sekalian, jangan kau lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya, nanti engkau heran lihat jumlahnya. Saya pikir, hubungannya apa dan maksudnya apa? Kok itu kan lagu sekolah minggu. Terus hubungannya sama keadaan di depan ini apa? Situasi lagi mencekam sekali, buruk berdiri semua gitu kan, teror di depan mata. Kok disuruh nyanyi gitu? Terus tiba-tiba aku mendengar suara. Dia bilang begini. Bukankah aku Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat? Begitu mendengar kayak gitu, yang tadinya teror, yang tadinya rasanya kayaknya kecewa, marah. Pikir gini, udah datang jauh-jauh. Tanpa pamrih, mau melayani, masih disantet pula, masih di segala macam gitu kan ya. Tapi tiba-tiba itu semuanya luber, penuh dengan sukacita gitu. Ketakutan segala macam semuanya hilang. Saat itu dia gak suruh untuk berperang, gak suruh untuk nengking dan sebagainya gitu. Dia cuma mengalihkan, menggantikan cara berpikir, menggantikan, mereplace antara kutuk di depan mata. Dia cuma mengatakan gini, anakku jangan takut, aku Allah yang sanggup menggantikan kutuk ini menjadi berkat. Jadi bukannya ketakutan, aku mulai diam gini, ngitung, bisnismen kan ya, berapa dukun tuh, 10, 20, terus berapa kali serangan tuh, berapa banyak ini tuh, berarti berapa banyak berkatnya. Ya kan, wow, aku berlimpah-limpah dengan berkat. Jadi bukannya kesel, marah, kecewa, takut dan sebagainya, tapi malah hati penuh dengan sukacita dan hati penuh dengan meluap-luap dan penuh dengan kasih. Dan akhirnya aku bilang, Abah, luar biasa sekali ya. Kalau begitu, kalau aku sekarang ini cuan sekali nih, berkat-berkat begitu banyak. Jadi aku sekarang mau berbagi berkat Abah. Aku mulai berdiri, aku mulai berdoa untuk mereka satu persatu. Aku bilang, Abah, aku berkati mereka yang mengutuk, aku berkati mereka yang menyantet, yang menyihir, yang mengerjakan ritual dan apapun yang mereka lontarkan, aku berkati mereka Abah. Aku berkati mereka dengan roh takut akan Engkau. Aku berkati mereka dengan perjumpaan akan kasih-Mu Tuhan. Karena aku tahu hanya kasih Tuhan yang membawa orang pada pertobatan. Dan aku berdoa Abah, bahwa di sepanjang perjalanan mereka, Engkau temukan mereka dengan orang-orang. Kau pertemukan mereka dengan situasi-situasi dan kondisi di mana mereka bisa merasakan kasih-Mu. Dan mereka bisa berbalik kepadamu. Jadi
Cara pandang itu sangat penting sekali. Pada saat kita memutar cara pandang kita selaras dan sepakat dengan apa kata dia, segala macam tantangan di depan mata yang tadinya tantangan bukan tantangan, yang tadinya serasa mungkin seperti gunung atau ombak yang beriur-riur, rasanya sudah gak ada sengatnya lagi. Karena kita juga tahu bahwa Bapa itu adalah Allah setia. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dia berkata, baru pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Itu gak melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita mengalaminya pun dia udah kasih jalan keluar. Jadi kalau sampai dia izinkan kita mengalami, itu cuman artinya dia izinkan kita untuk bertumbuh. Dia mengizinkan kita untuk melatih otot-otot iman kita. Supaya kita tuh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Tetapi seringkali kita udah tahu bahwa cara pandang itu penting. Harus sesuai dengan firman. Tapi kenyataannya gak semudah itu. Cara kita meralihkan pikiran kita ini dari cara berpikir yang duniawi yang biasa kita berpikir. Menjadi cara berpikir seperti apa kata Tuhan. Itu memerlukan suatu effort, usaha. Membutuhkan suatu pertempuran. Jadi kalau dibilang zaman sekarang gitu, pertempuran rohani, pertempuran, peperangan. Sebenarnya apa sih peperangan yang kita hadapi hari-hari ini? Kita lihat di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ternyata kebanyakan peperangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah peperangan di pikiran kita. Inilah medan pertempuran kita yang sebenarnya. Karena iblis itu, setan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan sudah ditaklukkan dan ditundukkan. Dan semua otoritas kuasa sudah diberikan kepada kita. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 8 tuh mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat natur sifat singa, kalau kira-kira lihat ada mangsa di depan, dia jalanin keliling-keliling apa dia langsung terkam? Dia langsung terkam. Nggak mungkin ada mangsa di depannya gitu, dia udah di sini terus dia mau jalanin keliling-keliling sembari ngaum-ngaum putar-putarin. Itu bukan sifatnya singa. Tapi di sini di firman Tuhan dikatakan bahwa singa itu berjalan berkeliling-keliling sembari ngaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ditelannya sekarang. Karena apa yang telah Yesus kerjakan, karena perlindungannya, karena otoritas, karena kuasa yang sudah dikasih kepada kita, nggak bisa kita sembarangan ditelan sama setan. Kecuali kita mengizinkan. Kecuali kita bekerja sama dia. Kita baru bisa ditelan. Jika tidak bisa. Nah jadi ini menunjukkan bahwa benar perperangan kita sudah bukan setara di situ lagi. Tapi setan itu, dia itu banyak memakai caranya. Yaitu dengan pikiran. Dia berkeliling, mengaum-ngaum. Apa sih itu sebenarnya auman-aumannya? Kenapa dia mengaum-ngaum? Aumannya itu adalah kebohongan-kebohongannya. Maksudnya dikatakan tipu dayanya. Bukan setannya lagi. Kalau setan datang sama kita pakai tanduk begini, lidahnya panjang, kita cuma tunjuk doang begitu, pergi dari manusia, dia juga udah takut kali ya sama kita. Tapi yang kita perlu perhatikan itu adalah tipu dayanya. Kebohongan-kebohongan, maksudnya dibilang dia mengaum-ngaum, dia memutari, mencari orang dapat ditelannya, yaitu orang yang percaya akan kebohongan-kebohongannya. Yang percaya akan hasutan-hasutannya. Dan yang mau sepakat dengan dia. Pintunya kebuka, dia baru bisa telan. Kalau enggak bisa. Maka itu kenapa dulu aku bingung, Yesus kasar sekali. Sama Petrus, dia bilang, nyala kok iblis. Kok Petrus diiblis-iblisin gitu. Ya kan? Tapi ternyata aku sekarang mulai mengerti. Ternyata bukan Petrusnya yang iblis-iblisin. Ternyata tuh pikiran di kepala Petrus itu pikiran yang ditaruh oleh setan, oleh iblis. Pikiran iblis, bukan Petrusnya iblis. Jadi berapa banyak dalam kehidupan kita
tanpa sadar pikiran-pikiran yang kita punya ini bukan pikiran kita sebenarnya. Tapi pikiran-pikiran yang ditaruh. Dan kurang ajarnya kadang-kadang setan itu enggak bilang gini, "Woi," itu ketahuan banget ya. Tapi dia akan ngomong seakan-akan kita yang ngomong. Dia akan pakai bahasa, gaya bahasanya seakan-akan aku. Oh, aku ini gitu. Jadi kita pikir, oh itu kita, padahal bukan. Jadi kita harus belajar untuk membedakan. Dari mana kita bisa belajar? Kalau kita tahu firman, jadi kita tahu. Nah, jadi peperangan kita saat ini adalah melawan pikiran-pikiran kita. Maksudnya dikatakan gini kan, aku mematahkan setiap sesat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Kristus. Kami menawan segala pikiran yang menaklukkan kepada Kristus. Jadi kita yang mengambil keputusan untuk menawan pikiran itu, menaklukkannya di bawah Kristus. Karena itu nggak terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena kebanyakan pikiran-pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita memandang, itu terbentuk sepanjang jalan dari kehidupan kita. Dari sejak kecil kita sampai besar, cara kita dibesarkan di keluarga, ya kan, mempengaruhi cara pola berpikir kita, pendidikan kita mungkin, culture budaya kita, pengalaman-pengalaman masa lalu kita, keberhasilan kita, kegagalan kita, itu semua membentuk pola pikir di kepala kita. Dan pola itu seperti dikatakan ini kubu dan benteng. Kenapa dia bilang kubu dan benteng? Kubu itu adalah sesuatu yang bisa mempertahankan dirinya sendiri. Jadi dia udah bercokol begitu lama. Jadi kalau begitu pikiran itu diserang, dia akan mempertahankan dirinya dengan sendirinya. Jadi kita ada butuh usaha untuk kita merubuhkan itu. Kita membuat jalan yang baru di kepala kita. Karena apa? Karena pada saat kita terima Yesus, kita sudah menerima semua kepenuhan Dia. Seluruh berkat, seluruh apapun yang Yesus punya ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi penghalang itu adalah pola pikir kita, cara kita berpikir, cara kita memandang. Kalau kita bisa lihat di sini pipa, misalnya di ujung pipa ini semua kekuatan Allah, kuasa Allah. Semua yang kita perluin gitu kan. Di tengah-tengahnya itu ada katupnya. Itu apa? Cara berpikir kita, jiwa kita. Jadi kita harus robak itu, kita runtuhkan. Pada saat kita membuat jalan baru, di perjalanan misalnya kita kalau suka ada yang hiking kah atau apa gitu kan, kita jalan setapak. Apakah jalan setapak itu tercipta dengan sekali jalan? Nggak mungkin. Itu harus ulang, bolak-balik sampai terbentuk jalan. Sama jika kita mau menciptakan pola pikir yang baru, meruntuhkan yang lama, kita harus membangun yang baru. Menggantikan pola pikir yang lama dengan pola pikir yang baru dengan cara kita berpikir ulang lagi. Terus menerus. Sampai itu membentuk menjadi satu pola dalam kehidupan kita. Aku sering sekali memakai ilustrasi ibu-ibu di sini di rumah yang biasa taruh makanan di kulkas dan sebagainya gitu kan. Kalau kita taruh kulkas di pojok sana, begitu kulkas kita pindahin nanti, kalau kita ke kulkas kita kemana? Kita akan ke pojok situ lagi, ya kan? Nanti kalau kita ke kulkas kemana lagi? Ke pojok situ lagi, sampai kita bilang, wih kulkasnya hilang, diambil siapa? Kan gitu. Oh, enggak, tadi udah dipindahin sebelah sana, kan begitu kan? Sampai kita harus pikir ulang-ulang, enggak kulkas udah pindah situ, kulkas pindah situ. Sama, pola berpikir kita juga seperti kayak begitu. Kita rontokkan cara pandang kita. Dan kita mulai peluk cara pikir kita. Kadang-kadang kita berpikir begini, tapi kan kita ini kan ciptaan yang baru. Kita kan dijadikan seperti Kristus. Yes, betul. Betul. Kita sudah sempurna secara roh kita. Tapi kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita ini yang berurusan dengan kehidupan hari-hari. Kita harus mengizinkan realitas surgawi dalam kehidupan kita ini bisa keluar termanifestasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa nikmati itu. Seperti kayak Tarsan. Tarsan tuh realitanya manusia ya. Tapi Tarsan dibesarkan oleh gorila. Ya kan? Jadi Tarsan tuh kalau berbicara kayak gorila. Bertingkah laku kayak gorila, berantem kayak gorila. Padahal dia manusia. Pada saat Tarsan itu diketemukan manusia dibawa lagi, dia harus belajar menjadi manusia. Kita ini dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kita memiliki semua yang kita perlukan. Tapi untuk kita menjadi realitanya
terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar bagaimana menjadi seperti Kristus. Kita harus belajar pola pikir dia. Belajar bagaimana cara dia memandang segala sesuatu. Karena itu, Roma 12 ayat 2 itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang sempurna, cara apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kalau di New Living Translation-nya diterjemahin sebagai begini. Jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubahmu menjadi orang yang baru. Dengan mengubah cara berpikirmu, maka kamu akan belajar mengetahui kehendak Tuhan bagimu yang baik, berkenan, dan sempurna. Karena kalau kita tidak tahu tadi ya, seperti tadi ya, kita yang rugi. Maka itu dibilang di Hosea 4:6, umatku binasa karena nggak mengenal Tuhannya. Kita yang rugi, kita nggak mendapat semua manifestasi yang seharusnya ada. Pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang dimaksud untuk menjadi supaya kita menjadi semakin luar biasa dan kuat, dan ini malah bisa-bisa menjadi menghancurkan kita kalau kita nggak mengerti, nggak tahu bagaimana caranya. Maka itu kita harus belajar untuk berdoa seperti Rasul Paulus berdoa. Di Efesus Rasul Paulus berdoa, dia bilang begini. Dia berdoa untuk minta roh hikmat dan wahyu supaya menjadikan mata hatiku terang. Supaya apa? Supaya bisa membantu melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu bagi kita. Dan bisa tahu juga betapa itu betapa loh. Betapa kayanya warisan yang ditentukan bagi kita. Dan betapa kuatnya, kuasanya. Kuasa yang apa? Yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Kuasa yang sama itu ada di setiap daripada kita. Jadi banyak kali kita itu berdoa, tapi salah berdoa. Kita berdoa, kita minta. Segala sesuatu sebenarnya udah kita miliki. Cuman kita gak sadari. Jadi aku pernah mengalami seperti itu. Tantangan dalam pelayanan, aku rasa aku kurang mengasihi kayaknya. Jadi aku selalu berdoa terus. Tuhan, buat aku ini mengasihi. Buat aku ini bisa mengasihi gitu terus. Sampai puasa-puasa. Sampai nangis-nangis gitu. Tuhan, aku ini kayaknya gak bisa mengasihi, aku kurang mengasihi. Aku cuma mengasihi manusia itu gara-gara Engkau mengasihi dia Tuhan. Cuman gara-gara itu. Tapi akunya sendiri gak, rasanya enggak gitu. Aku jadi ingat itu. Anakku punya pudel. Sayang sekali sama pudelnya. Aku gak suka pudel. Menurut aku ini kayaknya gitu ya. Tapi dia sayangnya minta ampun. Suatu hari itu pudel sakit. Hampir mati dan dia nangis-nangis gitu kan ya. Jadinya tahu gak? Semalaman tuh aku yang begadang loh pelukin itu pudel. Jagain sampai pagi. Padahal kalau udah mati, dibecek juga ini gitu kan ya. Tapi itu karena apa? Karena sayang sama anak. Karena aku tahu dia sayang. Jadi selama itu aku tuh melayani karena aku sayang sama Abah. Sayang sama Yesus. Aku tahu dia sayang sekali sama manusia. Dia Allah yang luar biasa. Nggak ada apapun yang bisa menjamah dia. Cuman satu loh. Kasihnya dia, karena cintanya dia ke kita. Dia banyak dilukai dan disakiti. Dan saya tahu loh, celahnya dia di situ. Maka itu dia hantam kita. Karena dia benci Allah. Dia mau sentuh tuh gak bisa. Jadi ikuti kita. Jadi bapaknya yang sakit. Jadi aku bilang, Abah, aku tahu kau sangat mengasihi. Karena aku sayang sama kau. Aku gak mau lihat kamu sedih. Aku gak mau merasakan kau. Jadi apa yang kau anggap berharga, aku anggap berharga. Jadi aku pelayanan kemana-mana, sampai ke pulau-pulau, sampai ke ujung-ujung, sampai tidur remper-remper, sampai yang keringet dari kepala, sampai ke ujung kaki, sampai kena knalpot dan sebagainya. Cuman karena gitu, tapi hati ini sendiri gak ada rasa sayang-sayangnya sama orang gitu, merasa kayak ini, lu gitu, kadang-kadang kurang sabar gitu. Jadi aku bilang, Abah, buat hatiku ini mengasihi, buat hatiku ini mengasihi. Sampai satu hari Tuhan bilang begini, aku tinggal di dalam engkau. Barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjadi satu roh. Menjadi satu. Dan Yesus tinggal dalam kita. Bapa tinggal dalam Yesus, tinggal dalam kita.
Roh Kudus tampil, Bapak bilang gini, aku yang adalah kasih. Tinggal di dalam kamu, menjadi satu dengan kamu. Bagaimana bisa kamu tidak mengasihi? Oh, ya betul juga ya. Kalau dia sumber kasih itu sendiri, tinggal dan menjadi satu dengan aku, bagaimana bisa aku gak mengasihi ya? Jadi begitu saat itu dengar itu kaget, oh ya betul juga ya. Jadi daripada mulai bergumul, dan Tuhan tolong aku mau mengasihi kayak baca mantra, mengasihi. Jadi mulai menerima. Abah terima kasih. Kalau aku punya hati penuh dengan kasih. Bahkan dia bilang begini, kalau hatimu dipencet aja, diremet aja katanya. Yang keluar tuh jusnya kasih katanya. Karena hatinya penuh dengan kasih. Jadi dari sejak itu, aku mulai melihat diriku penuh dengan kasih. Aku mulai melihat hatiku ini berlimpah-limpah dengan kasih. Dan kalau sampai diremet itu yang keluar kasih. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, apa yang kau perhitungkan, demikianlah engkau. Bagaimana engkau memperhitungkan dirimu, demikianlah. Jadi begitu saat kita aku memperhitungkan diriku penuh dengan kasih, automatically itu mengalir. Memang itulah jati diriku, identitasku di dalam dia. Yang aku gak tahu. Jadi bergumul dalam tantangan yang gak perlu. Lalu juga, berapa banyak kali, kadang-kadang aku juga berdoa atau kita berdoa tentang kesembuhan misalnya. Tuhan, sembuhkan aku. Aku melayanimu dengan giat. Tapi aku sakitnya encok semua di sini, di situ, tolong sembuhkan aku. Berapa kali kita berdoa seperti itu? Aku pun juga begitu. Karena gak tahu apa yang kita punya. Kalau aku boleh bagikan. Dalam kehidupanku aku pernah di kursi roda seperti ini. Ini lagi jalan-jalan di Tokyo. Didorong dengan kursi roda. Itu yang ganteng. Suami. Nah. Biasanya kalau kita sakit. Opsi kita yang pertama adalah kita cari kemana-mana. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Aku juga begitu. Aku berobat kemana-mana. Kadang lututnya cedera gitu, lututnya sakit. Aku berobat kemana-mana. Bahkan apapun juga istilahnya yang duit bisa beli, aku beli. Gitu kan ya. Sampai ke Jerman segala. Untuk di stem cell dan sebagainya. Tapi itu sakit tetap. Jadi kalau jalan tuh. Dari sini ke situ dihitung berapa langkah ini ya. Berapa langkah. Padahal Tuhan bilang. Kamu akan pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Gimana pergi ya Pak? Dari sini ke situ aja berat gitu kan. Mau pergi ke ujung-ujung bumi. Itu 10 langkah sakitnya meringis-meringis gitu. Gak bisa jalan. Terakhir malah gara-gara itu anjing kencing di lantai. Gak kelihatan kan marmer. Willy keserempat, kehantem. Cuder. Lunaslah sudah. Di kursi roda. Sampai berapa lama udah gak bisa jalan gitu kan intinya gitu. Nah, jadi kalian bilang, Abah ini bagaimana? Dan setelah option katanya ganti tempurung. Tapi kalau ganti tempurung itu, tanteku itu ganti tempurung. Itu kalau pipis berdiri ya, siapa yang mau ya? Nanti kalau mau pelayanan gimana caranya kayak begitu. Jadi aku bilang itu bukan option gitu kan ya. Nah karena udah kehabisan option. Jadi satu-satunya opsi sekarang mulai cari. Kenapa gak dari dulu-dulu aja gitu kan ya. Mulai mencari apa pandangan, cara pandang Bapak mengenai masalahku ini. Di situ aku mulai, dulunya selalu berdoa gini, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, sembuh ya, sembuh gitu. Terima kasih Tuhan, bilu-bilumu sembuh gitu. Begitu tapi nggak sembuh. Makin parah dari sini ke sini. Karena kan kalau kita jatuh di sini kan sakit kan kita pakai sini ya buat nopang ya. Tekan di sini, lama-lama di sininya somplak juga gitu kan. Begitu di sini somplak, mulai pakai kayak tongkat atau apa, tekan dong ini kan, buat menahan. Lama-lama saya gelek juga di sini, satu pindah sini lagi. Lama-lama kok semuanya menjalar, ditambah jatuh, selesailah sudah gitu. Nah akhirnya pas lagi begitu, Abah ini bagaimana? Terus lalu, aku percaya Ayub 33 ayat 14 yang mengatakan Tuhan itu berbicara. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya bagus banget. Dibilangnya God does speak. Does artinya masih berbicara sampai sekarang. God does speak. One way, another way. Satu cara, dua cara.
Cuman masalahnya katanya kita tidak mendengar, begitu di Ayub 33:14. Tapi bukan berarti dia stop bicara, gitu kan? Jadi tugas kita aja yang belajar bagaimana cara mendengar. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang adil kalau kita tidak bisa mendengar. Karena dia bilang begini, domba-dombaku mendengar suaraku. Dia gak akan mungkin kasih tuntutan kalau kita tidak bisa dengar. Bukan Bapa yang baik itu. Jadi kita diciptakan ini dengan perangkat untuk kita bisa berhubungan dengan dia, untuk bisa mendengar suara dia, untuk bisa berhubungan intim sebagai anak dan Bapa. Karena dia menciptakan kita sebagai anak. Adam, sons of God. Pelajaran SAJ. Aku senang sekali belajar dari SAJ. Banyak sekali yang belajar dari situ, pengalaman-pengalaman baru dan pengetahuan baru. Nah, jadi pada saat Tuhan berbicara, aku mulai dengar. Dia bilang begini, perhatikan tongkat Harun. So, aku bilang, kenapa tongkat Harun? Tongkat itu adalah sesuatu yang telah dipotong dari pohonnya. Namanya tongkat. Kalau nggak dahan, ya kan? Tongkat. Tongkat itu artinya sudah mati, tidak bisa bertumbuh lagi. Tapi tongkat Harun itu begitu ditaruh di hadirat Tuhan, tongkat Harun yang sudah mati dia bisa bertunas dan berbunga lagi. Lalu dia bilang begini, aku tinggal di dalam engkau. Hadiratku dan aku tidak terpisah. Di mana ada aku, di situ ada hadiratku. Jadi, apakah bisa sel-sel itu, kakimu itu tidak bertumbuh lagi, tidak benar lagi kalau ada aku, ada hadirat, ada kehidupan itu sendiri? Aku mikir gini, ya betul juga. Jadi setiap hari, kalau dulunya dalam nama Yesus sembuh, nggak sembuh gitu kan. Sekarang dia mulai mengajari cara pandang yang berbeda dalam melihat itu. Sekarang aku mulai melihat lututku ini, kiri kanan, pergelangan 1, pergelangan 2, mulai melihatnya gini. Mulai dibayangin. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk membayangkan. Karena Tuhan pun juga menciptakan manusia dengan kemampuan untuk itu. Supaya kita tuh bisa mempunyai mata untuk iman, untuk melihat. Jadi pada saat itu aku bayangin, aku bilang Tuhan terima kasih. Aku tiap hari aku bayangin lutut aku itu ya, cartilage-nya yang tadinya kata udah tipis menebal kembali. Jaringannya yang tadinya sobek merapat kembali, otot-ototnya menguat kembali, saraf-sarafnya menguat kembali. Itu aku bayangkan dan putar di kepala setiap hari. Dan bilang Tuhan terima kasih. Firman Tuhan bilang, roh yang sama yang membangkitkan Yesus orang mati tinggal di dalam tubuh kita. Dan roh yang membangkitkan Yesus membangkitkan tubuh kita yang fana. Jadi aku bilang Tuhan, roh yang sama. Dan setiap hari, kalau ada waktu, kalau kita bisa khawatir itu kan merenung ya. Berarti kita juga punya waktu untuk merenungkan firman. Ya kan? Jadi daripada kita khawatir, sekarang pikirannya dibawa. Jadi aku bilang Tuhan terima kasih. Begitu kalau lagi meringis kakinya, aduh Tuhan terima kasih ya. Itu cartilage itu menebal kembali. Itu kehidupan itu menjalar ke situ gitu loh. Pelan-pelan mulai bisa jalan tambah banyak. Tapi sebelum itu selesai tiba-tiba kena satu lagi. Itu tiba-tiba gak bisa sesak napas dan gak bisa susah bernafas. Timbangan turun anjlok abis-abisan. Dan menurut dokter ternyata hasil medis itu katanya kanker katanya gitu. Tapi menurut Tuhan dia bilang kanker free. Jadi pada saat itu aku berpikir fakta apa kata dia. Sebelum hasil diagnosa keluar aku dengar bingung kan kenapa tiba-tiba aku dengar cancer free. Aku bilang cancer free apa? Ya thank you Lord ya for cancer free. Gak tahu masalahnya. Cuma thank you Lord for cancer free ya. Thank you. Ternyata hasil medis keluar. Nah lo ini tuh ternyata gitu kan. Tapi pada saat itu kita diperhadapkan. Bagaimana cara kita memandang permasalahan itu. Kita memandangnya sesuai fakta. Atau kita memandangnya Tuhan kita lebih besar daripada itu semua. Dan apa yang kata Tuhan kita katakan dan apa yang telah dia kerjakan di kayu salib itu lebih luar biasa daripada apa kata medis. Jadi pada saat itu aku bilang yes thank you Lord cancer free. Napas masih ngek-ngekan gitu masih nggak bisa napas gitu. Tapi setiap hari aku renungkan dia bilang begini. Kalau dulu bait tabut perjanjian yang dari kayu,
Itu aku jagai. Pas saat diculik, direbut sama Filistin aja, itu dia hantam Filistin dengan borok-borok. Dan begitu ditaruh di sapi, itu sapi bisa pulang sendiri. Sapi tahu jalan. Aku aja nggak tahu, sapi tahu. Dia bisa pulang ke kanan, ke kiri gitu kayak pakai GPS. Sapi. Itu membuktikan bahwa itu Allah Israel. Amin. Nah dia bilang, kalau tabut aja aku jagai seperti gitu. Tabut saja, yang isinya cuma apa? Cuman lo batu, mana, dan sebagainya gitu. Itu aku jagai, apalagi engkau. Dia bilang, tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Bukan lo batu yang tinggal di dalam situ, tapi aku sendiri yang tinggal di dalam situ. Dan bagaimana bisa ada Rohku yang memberikan kehidupan, yang membangkitkan kuasa kebangkitan seperti di Efesus katakan. Betapa luar biasanya kuasa kebangkitan itu ada di dalam tubuh ini. Bagaimana bisa ada kematian di dalam situ. Segala sesuatu itu ada yang batas yang Tuhan izinkan. Jadi setiap hari yang aku begitu napas masih ngek gitu. Abah terima kasih. Dan setiap mulai bayangkan dan katakan kepada gunung kita. Kadangkala kita berdoanya Tuhan, terima kasih Tuhan, aku nih sakit, Tuhan aku tolong supaya sakitku nih hilang, supaya gini-gini. Bukan begitu. Firman Tuhan katakan, bicara kepada gunungmu, speak to your mountain. Apa mountain kita dalam kehidupan kita? Apa tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Speak to your mountain. Katakan suruh mountain itu beranjak, kejebur di laut. Karena dia Bapa yang baik, dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri sebagai yatim piatu. Tapi dia sudah memberikan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Aku suka terjemahan ininya ya, bahasa Indonesianya kan dia bilang bahwa dia itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tapi kalau New Living Translation-nya itu mengatakan ini, by His divine power God has given us everything we need. Dengan kekuatan kuasanya, dia telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup godly. Jadi apapun bukan hal yang baru lagi. Apapun ada jawabannya di kolong langit ini di dalam nama Yesus. Maka itu dia bilang, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Cuma kadang-kadang kita pikir luar biasa gitu. Dan dia tuh adil, dia gak akan mengizinkan lebih daripada kekuatan kita. Dan kalaupun sampai itu terjadi juga, pada saat kita mengalaminya pun dia memberikan jalan keluar. Jadi dia udah memberikan semua. Dia adalah Bapa yang baik. Kalau kita lihat cara dia menciptakan bumi ini. Pada sebelum dia menciptakan manusia, dia ciptakan dulu semua sarana penunjang untuk manusia itu ada. Dia ciptakan terang, makanan, semua yang manusia itu perlukan untuk hidup. Itulah Bapa kita. Nature-nya dia begitu. Sama, di dalam alam roh pun sekarang, dia telah memberikan semua, apapun yang kita butuhkan. Untuk kita bisa bertahan. Dan kita untuk bisa maju dalam tantangan. Tinggal sekarang bagaimana kesepakatan kita. Apakah kita mau sepakat dengan apa kata Tuhan? Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Atau kita mau sepakat dengan kata yang satunya. Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Dengan segala macam. Dalam segala hal ada jawaban. Orang mungkin mikir istilahnya, ibu mungkin gak pernah ngalamin kesusahan finansial. Siapa bilang? Aku ngalami, setiap orang punya porsinya sendiri-sendiri. Pada saat Krismon, itu dolar dari 2.500 jadi 15.000. Itu kita kayak punya utang itu, yang punya utang kan kita pebisnis utang dong ya, utang kerja kan. Utang kita tiba-tiba berapa kali lipat itu? 7. Ada 7 ya? 2.500 jadi 15. Jadi kalau kita punya utang 1 juta US tiba-tiba jadi 7 juta US utang kita itu. Sampai pernah masa itu, satu masa gitu, pas lagi lewatin jalan sama suami gitu. Aku lihat orang di pinggir jalan lagi nyapu di pinggir jalan. Tukang sapu. Aku bilang sama suami, dia itu lebih kaya dari kita.
Karena tuh bajunya itu tuh masih dia punya. Kalau kita ini sampai diambil semua aja, kita masih gak punya, masih utang-utang, masih kurang. Dalam segala hal porsi orang beda-beda. Tapi kita menghadapi, selama kita masih hidup, kita menghadapi masalah dan tantangan. Porsinya aja yang beda-beda kali gitu. Dan waktu itu istilahnya, order gak ada loh. Gimana gitu. Itu kan banyak sekali kalau melihat keluarga gila ya waktu itu. Karena tiba-tiba langsung bangkrut gitu. Gimana gak bangkrut? Utang 10M jadi 70M loh. Coba mikirnya aja udah pusing itu kan, gimana bayarnya. Mau kerja kayak apa juga itu gitu. Tapi Tuhan selalu menyediakan solusi. Pada saat seperti kayak gitu, aku datang kepada Bapak. Dia bilang, Abah, inilah waktunya sekarang kau membuktikan dirimu kepadaku. Karena firman berkata, bawalah persepuluhan ke dalam pembenaran rumahku. Dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit bagimu? Apakah aku tidak memberikan sampai berlimpah-limpah dan goyah? Ujilah. Satu-satunya di firman Tuhan yang mengatakan uji cuma itu doang. Betul kan? Kita sekarang selalu punya asuransi. Dikit-dikit semuanya asuransi ya nggak? Ya, asuransi mobil, asuransi kecelakaan, asuransi, semuanya asuransi ini. Ya nggak? Ada satu asuransi di firman Tuhan. Yang dia bilang, ujilah aku. Lihat, apa nggak akan aku lakukan ini. Jadi kalau orang berdebat, bayar perpuluhan nggak, bayar perpuluhan nggak. Dan hatiku gini, emang untungnya siapa gitu. Mau bayar nggak bayar, emang yang untung siapa? Emang Tuhan makan kali itu perpuluhan dilempar ke dia, orang dia dalam langit bumi punya, dia pusing apa gitu. Semua firman, semua hukum kalau dikasih itu untuk kebaikan kita. Jadi pada saat itu aku bilang, Abah buktikan kita nggak punya order, kita utang bertumpuk-tumpuk, ini rasanya suram sekali. Tiba-tiba itu order dalam sebentaran. Itu kan kita kan selalu dari 1 tahun ke sini ya. Itu tiba-tiba langsung penuh. Bahkan kita harus cari perusahaan-perusahaan untuk CMT ini. Kita ketolong terus begitu. Ya kita cicil akhirnya bisa bayar. Sembari kita mikirin bagaimana caranya kasih makan, bayar gaji setiap bulan puluhan ribu karyawan itu. Setiap orang punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Aku suka bilang begini, orang tuh mungkin punya 1M, hebat banget punya 1M, happy. Tapi kalau lu punya 10M tapi harus bayar 50M, happy ya? Mendingan punya 1M. Betul kan? Tapi terbukti hingga saat ini, apapun juga itu, Tuhan itu setia. Janji dia bahwa jika kita baik-baik mendengarkan suara dia, bahwa kita akan keluar lebih daripada pemenang, karena dia yang telah memenangkan bagi kita. God bless you.